Halo sahabat-sahabat Kak Sakel. Ketemu lagi nih sama Mama dan Ketemu lagi nih sama Mama dan Sakel tuh. apa kabar? Hari ini Mama sama Sakel mau cerita tentang AC eksklusif ya. Kenapa kita bahas itu ya? Nah, karena ternyata di bulan Januari ini banyak tanggal hari-hari kesehatan dunia dan nasional loh. Beberapa di antaranya ada Hari Gizi Nasional, ada Hari Keluarga, Hari Kanker Anak Sedunia, dan Hari Anak Jalanan. Semuanya berkaitan dengan gizi dan anak ya. Makanya Mama mau bahas tentang ASI eksklusif. Karena untuk menjadikan anak-anak kita kelak generasi penerus bangsa yang unggul, yang hebat, yang cerdas, sehat dan kuat, harus kita persiapkan sejak dini, termasuk dengan memberikan gizi yang optimal melalui ASI eksklusif. Jadi, yuk kita bahas apa itu ASI eksklusif, keunggulan manfaatnya apa, dan bagaimana sih tips-tipsnya supaya kita kelak sebagai seorang perempuan, seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif untuk anak-anak kita. Kita mulai sekarang yuk. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu atau ASI saja sejak bayi dilahirkan sampai dengan usia 6 bulan. Tanpa tambahan cairan atau makanan apapun ya, seperti susu formula atau susu sapi, kemudian air teh, air putih, bahkan makanan seperti pisang, bubur bayi, biskuit, dan lain sebagainya. Jika bayi diberikan ASI atau air susu ibu, tapi masih diberikan yang lain seperti disebutkan tadi, belum bisa dikatakan ASI eksklusif ya, dan hasil yang akan didapatkan ke depannya pun akan berbeda. Keunggulan ASI atau air susu ibu dibandingkan dengan susu formula atau susu sapi ada banyak ya. Yang pertama, ASI merupakan nutrisi dengan susunan gizi yang paling baik dan paling ideal untuk tumbuh kembang bayi sampai dengan usia 6 bulan. Yang kedua, ASI itu sangat higienis ya, karena sedikit sekali berhubungan dengan udara luar, sehingga kemungkinan tercemar kuman penyakit sangat kecil. Hal ini sangat berguna, bermanfaat untuk bayi, karena antibodi atau kekebalan tubuh bayi itu belum berkembang dengan sempurna, sehingga bayi sangat rentan terpapar virus, bakteri, atau kuman lainnya yang akan menyebabkan penyakit. Dan apabila sudah sakit, proses perjalanan penyakitnya dapat mudah menjadi berat dan pengobatannya pun dapat lebih lama dan lebih sulit karena antibodi yang masih sedikit itu. Yang ketiga, ASI itu mengandung antibodi atau kekebalan tubuh atau imunoglobulin loh, yang bahkan pada tetesan air susu ibu pertama sudah mengandung antibodi yang dikenal dengan nama kolostrum dengan warna yang lebih kuning dan lebih kental. Antibodi tersebut itulah yang akan melindungi bayi ke depannya dari berbagai infeksi. Antibodi pada ASI juga tahan terhadap asam, sehingga dapat bertahan di saluran pencernaan bayi yang bersifat asam dan akan melindungi usus bayi sehingga tidak mudah diare. Kemudian keunggulan lainnya adalah ASI itu sangat fresh dengan temperatur yang paling sesuai dengan tubuh bayi. Yang terakhir, dalam ASI itu tidak mengandung zat alergen atau yang dapat menimbulkan alergi. Sedangkan pada susu sapi dapat lebih sering menimbulkan alergi seperti diare. Jangan memberikan minuman ataupun makanan kepada bayi 0-6 bulan kecuali air susu ibu atau susu yang lain ya, karena usia bayi 0-6 bulan itu belum memiliki enzim pencernaan yang sempurna, sehingga lambung bayi belum dapat mencerna makanan dengan baik.
yang justru akan dapat menimbulkan masalah pada usus bayi. Dan jika memberat, dapat mengharuskan bayi mengalami tindakan pembedahan atau operasi. Kemudian yang kedua, ginjal bayi juga belum berkembang dengan sempurna, padahal makanan-makanan selain air susu mengandung mineral yang dapat menyebabkan atau memperberat kerja dari ginjal tersebut. Tips memberikan ASI eksklusif adalah yang pertama, kita harus persiapkan sejak dini ya, yaitu dari ibu hamil sampai dengan melahirkan, dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi seimbang dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur yang dapat memperbanyak produksi ASI. Kemudian yang kedua yaitu massage atau pijat payudara sejak hamil sampai dengan sudah melahirkan untuk memperlancar aliran ASI. Yang ketiga, susui bayi secara rutin minimal 2 jam sekali. Jika bayi sedang tidur, maka harus dibangunkan 2 jam sekali untuk menyusu. Susui di kedua payudara, masing-masing payudara lebih kurang selama 10 menit. Artinya total menyusui 2 payudara yaitu minimal adalah 20 menit. Tips yang keempat yaitu untuk ibu yang bekerja juga harus disiapkan sejak dini sebelum ibu bekerja, yaitu dengan cara memompa ASI atau pumping secara rutin 2 jam sampai 3 jam sekali. Caranya sama seperti kita menyusui langsung, yaitu dengan memompa di kedua payudara dengan masing-masing payudara lebih kurang 10 menit, sehingga total pumping di kedua payudara adalah 20 menit. Ingat, payudara kita itu seperti pabrik ASI loh, artinya semakin banyak permintaan atau susu yang terjual, maka justru produksi ASI akan semakin banyak atau bertambah. Jadi rajin-rajin menyusui bayi kita maupun pumping atau pompa payudara ya. Nah, hasil dari ASI yang kita pompa itu disebut dengan ASIP atau ASI perah. Kita dapat meletakkannya di kulkas supaya bertahan lebih lama. Di dalam freezer, ASIP dapat bertahan lebih kurang maksimal sampai 2 bulan. Sedangkan di kulkas bawah, yang bagian bawah nih, itu dapat bertahan lebih kurang maksimal sampai 2 minggu. Sedangkan ASI yang di luar kulkas atau di suhu ruangan itu dapat bertahan lebih kurang maksimal sampai 6 jam. Tips yang kelima yaitu susui bayi dengan cara yang benar ya. Artinya seluruh puting dan areola atau daerah kehitaman di sekitar puting masuk semuanya ke dalam mulut bayi. Jadi tidak hanya puting yang masuk ke dalam mulut bayi, yang justru akan menimbulkan perlukaan di puting ibu atau payudara ibu sehingga menimbulkan rasa sakit dan juga trauma pada ibu. Selain itu, jika hanya puting saja yang masuk ke dalam mulut bayi, ASI yang keluar pun menjadi tidak optimal. Dan tips yang terakhir adalah berikan ASIP atau air susu ibu perah dengan menggunakan sendok atau cup feeder ya. Sebisa mungkin jangan memberikan dengan dot karena dapat menimbulkan bingung puting. Oke, sahabat-sahabat Sakel, demikian cerita tentang ASI eksklusifnya ya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi nanti. Dah, assalamualaikum.